Kalau hutannya bagus sekali, maka banjir bandangnya akan lebih parah lagi. Curah hujan yang teramat sangat tinggi, 411 mm per 24 jam. Per 1 hektar selama 12 jam, energi kinetiknya itu lebih kurang itu 48 juta joule. Itu baru per hektar. Kalau 10.000 hektar, lebih parah lagi berarti. Nggak ada kekuatan yang bisa menahan energi kinetik sebesar itu. Hutan tanaman industri itu kan siklusnya kemudian ditebang. Ya, oh iya betul. tebang kan? Sawit kan tidak ya? Stay deh. Iya, sampai betul. 35 tahun. Jadi kalau kalian misalnya mengatakan bahwa sawit itu bukan hutan, something very wrong. Kalau kita lihat di lapangan atau di TV juga kan kelihatan. Iya, kan? kelihatan sekali. Ada gelondongan yang sudah dipotong. Ya. Tapi yang paling banyak itu yang memang utuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam podcast DL Sinta. Kali ini kita akan membahas mengenai deforestasi, bukan satu-satunya tersangka, bersama periset dari BRIN yang mengungkap mengenai hal tersebut. Kita akan berbincang dengan seorang profesor lulusan Amerika ya, yang mengambil S2 dan S3-nya di sana, bersama Profesor Insinyur Hairil Anwar Siregar, MSc PhD. Beliau adalah peneliti Pusat Riset Ekologi BRIN. Dan bersama saya, beliau telah hadir di sini. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat, bagus. Ya, gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ya? Kita masih membahas mengenai masalah bencana ya. Dulu beberapa waktu lalu ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan ke depan karena Indonesia seringkali tertimpa bencana karena iklimnya dan juga curah hujannya yang tinggi, lantas juga kontur Indonesia ini berbeda-beda begitu ya. Rentan sekali kata kabarnya dengan bencana. Nah, kita soroti sedikit demi sedikit dulu, Prof, mengenai bencana yang terjadi kemarin itu sebagai sebuah pelajaran kita. Kira-kira apa yang menjadi catatan Prof supaya ini bisa diantisipasi oleh masyarakat dan juga pemerintah ya, supaya tidak terjadi lagi dan tidak terlalu worse atau tidak terlalu parah ya dampaknya begitu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya gampang, menjawabnya susah nih. Jadi apa yang terjadi 1-2 bulan yang lalu ya, banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh ya, itu kalau menurut pandangan saya disebabkan oleh memang ekstrimnya curah hujan yang terjadi pada saat itu ya. Di luar sana banyak teman-teman saya juga para peneliti itu berdiskusi itu mengatakan bahwa penyebab banjir bandang itu adalah deforestasi di satu klaster. Klaster yang lain mengatakan penyebabnya itu tambang. Di klaster yang lain penyebabnya itu pengembangan sawit. Ya. Kalau menurut saya bukan itu persoalannya. Ya, jadi persoalannya itu istilah saya biang keroknya itu adalah curah hujan yang teramat sangat tinggi, 411 mm per 24 jam. Never before. Itu nggak pernah terjadi? Belum pernah itu terjadi. Sebentar, saya coba ingin eksplor sedikit mengenai 410 ml ya per 24 jam. 24 jam. Itu seberapa parah dan kondisi idealnya benchmarknya itu bisa kasih gambar nggak, Bro? Ya, benchmarknya itu kira-kira rata-rata, termasuk hujan sedang agak berat sedikit ya. Itu kira-kira 10 mm per jam. Ya. Jadi kalau 10 mm itu kita kalikan 24 cuma 240 mm. Oke. Nah, ini yang terjadi adalah 410. 2 kali lipatnya, Bro. 2 kali lipatnya. Nah, orang banyak lupa ya, dikira cuman hujan itu turun cuman air aja ya. Jadi saya iseng-iseng itu saya hitung ya. Iseng-iseng itu saya hitung jika curah hujan itu katakanlah saya ambil 10 mm per jam ya. Kemudian hujan itu berlangsung selama 12 jam, bukan 24 jam ya. Ini perhitungan saya aja. 12 jam ya, coba ya. Kita pakai 12 jam aja dulu. Kemudian kecepatan butiran hujan itu jatuh itu 9 meter per detik.
9 mili. 9 meter, 9 meter per detik kecepatannya. Kecepatan ya. Ya. Kemudian massa butirannya itu kira-kira 0,1 gram. Ya. Saya sudah hitung. Ya, sudah Berapa hitung ya. Jadi per 1 hektar selama 12 jam energi kinetiknya itu lebih kurang itu 48 juta joule. 48 juta joule. Ya, 48 juta joule itu baru per hektar. Per hektar ya. Jadi kalau saya kalikan 1000 hektar, Misalnya ya, padahal di luar sana lebih dari 1000 hektar itu itu. ratusan ribu, Prof. Ratusan ribu itu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau yang tadi per hektar saya kalikan 1000 hektar, maka energi kinetik yang diproduksikan oleh hempasan butiran hujan itu adalah 48 juta kilojoule. Bayangkan ya. Nah, sebentar, Bro. Nah, 48 juta kilojoule. ya. Bisa kasih gambaran nggak secara umum perbandingannya peristiwa apa dengan peristiwa apa dengan tingkat seperti itu? Baik. Jadi saya cari-cari itu angka berapa juta itu kekuatan bom atom di Hiroshima Nagasaki itu. Oke. Ya. Ya. Itu kira-kira yang di Hiroshima itu 50 juta kilojoule. Ya. 50 juta kilojoule. Sementara yang tadi 48 juta kilojoule. Baru 12 jam. Baru 12 jam ya? Ya, baru 12. Kalau 24 jam kalikan 2 itu. Sadis juga ya. Ya, kalikan 2 itu. Baru 1000 hektar. Ya. Iya. Kalau 10.000 hektar lebih parah lagi berarti. Nggak ada kekuatan yang bisa menahan energi kinetik sebesar itu. Itu gigantic itu, ya. Ya, huge itu. Ya. Nggak ada yang bisa menahan itu. Nah, itu persoalannya. Jadi bukan persoalan deforestasi, bukan persoalan aktivitas tambang, bukan persoalan pengembangan sawit di sana sini, bukan itu. Ya. Saya mau kasih contoh. Ya, hutan tanaman industri itu biomassnya di atas permukaan tanah itu lebih kurang rata-rata 100 ton per hektar. Ya. Jadi hutan apa nih, Prof? Hutan tanaman industri. Tanaman industri yang ditanam tuh. Yang ditanam, yang dikelola lah. Yang dikelola ya. Okay. Ya. Jadi 100 ton per hektar. 100 ton per hektar. Kira-kira range-nya itu 70 sampai 120. Kita ambil rata-rata aja. 100 ton per hektar. Oke. Ya. Ingat ya, 100 ton per hektar. Itu hutan tanaman industri. Ya. Sementara hutan alam bisa 400 sampai 500 ton per hektar. Ya, jadi 4 atau 5 kali lipat dari hutan tanaman industri. Artinya beratnya itu. Beratnya yang menghempas yang berada di permukaan tanah. Ya. Jadi bayangkan itu, jika hujan turun dengan intensitas sebesar itu ya, kita katakanlah tanah itu ya dengan volume 2 meter ya. Tanah itu dengan volume 2 meter ya. Apa tuh volume, Bro? Volume itu kan bagian perakaran tanah lah, dari permukaan tanah sampai batuan. Sampai batuan, ada yang disebut dengan batuan yang sudah mengalami pedogenic process atau pelapukan sedikit ya. Ada juga batuan yang memang belum mengalami pedogenic process, penghancuran. Kalau yang sudah mengalami hancuran itu kita sebut dia soft bed rock. Ya. Kalau yang belum ya kita sebut hard bed rock. Berarti ada itu ya levelingnya gitu ya. Ada levelingnya sampai ke bawah itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika air hujan itu menjenuhi tanah itu ya. Kemudian sampai dia menyentuh, karena dia mengalami infiltrasi ya. Dari atas itu infiltrasi ya. Dia bergerak ke bawah ya. Kemudian dia ketemu dengan permukaan yang disebut dengan soft bed rock atau horizon sea ataupun hard bed rock ya, yang belum mengalami pelapukan ya. Maka permukaan tanah yang agak keras itu akan menjadi tempat bertemunya air hujan tadi ya dengan clay particle atau liat ya, jadi yang menjadi kayak seperti bumbu pecel
Ya, dia bisa membuat sliding tanah begitu ya? Sangat sliding. Jadi sifatnya seperti oli. Oh, oke. Jadi sliding surface itu, soft bedrock itu bayangkan aja menjadi tempat terjadinya proses sliding surface. Karena air sudah jenuh lagi, tidak bisa diserap oleh tanah. Tidak bisa, karena ya. batuan situ udah mentok ya, Prof. Mentok, ya. Ketika mentok, airnya ada di tanah dan di bagian bawah sangat liat sekali, dan akhirnya bergeser tanah itu ya. Ya. Kalau tanah itu flat, ya mungkin dia bergeser karena hempasan energi tadi dari atas angin ya, atau hujan ya, ke kanan ke kiri kan, atau ke muka ke belakang ya. Itu mungkin random. Ya, dia random. Kalau yang flat. Ya, kalau yang flat. Tapi ketika dia berada dalam posisi slope, pasti meluncur dia, miring. Pasti dia meluncur barang itu. Yang 100 ton, apalagi yang 400 ton per hektar. Per hektar baru ya? Iya. Dan kabarnya kan ratusan hektar itu, Bro. Ya, ratusan hektar. Luar biasa. Ribuan hektar itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kepada teman-teman saya di luar sana, ya, isu deforestasi itu nggak kena terhadap peristiwa banjir bandang itu. Nggak kena. Bukan isu itu. Ya, saya bahkan mengatakan kalau hutannya bagus sekali maka banjir bandangnya akan lebih parah lagi. Kenapa, Prof? Karena yang biomass yang saya katakan 400 ton tadi itulah yang hanyut. Itu hanyut dia. Dan dampak kerusakannya jadi luar biasa di bawah. Sangat luar biasa. Saya ngebayangin kalau misalnya 400 ton per hektar, kalau ada 10.000 aja kali sekian, Bro ya. Ketika tanah bergeser ke bawah, berarti pemukiman dan sebagainya kena semua dengan sekian ratusan ribu ton itu, Prof ya. Iya, disapunya bersih. Sangat abrasif itu. Iya. Mana ada yang bisa menahan kekuatan, bayangkan aja 400 ton ya. Iya. Ketika dia bergerak, massa kali velocity kuadrat. Ya, jadi setengah massa kali velocity kuadrat. Itulah energi kinetiknya. Iya. Ya. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Bisa diukur juga kecepatannya juga, Prof ya? Bisa. Dan itu yang nggak banyak dipikirkan teman-teman saya sana. Ya, orang hanya fokus pada deforestasi, pertambangan, kemudian sawit. Ya, tidak, bukan itu. Curah hujan yang sangat ekstrim itulah biang keroknya. Ini nggak pernah terjadi curah hujan? Belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Dan potensi ini namanya alam, ada siklus alam. Pasti. Mungkin bisa terjadi lagi, Prof. Bisa terjadi lagi. Oleh sebab itu hal yang paling bagus itu ya kita sarankanlah pemerintah supaya bertindak untuk memetakan daerah-daerah rawan itu, daerah rawan yang sudah pernah terjadi hari ini, ya tandain itu, dipetakan itu. Mungkin kita bisa pakai misalnya warna green atau hijau atau merah, warna coklat dan sebagainya. Kalau yang berbahaya seperti ini sudah harusnya bisa dideteksi begitu, Prof. Betul, ditandain lah. Ada cerita nggak, Prof ya? Mungkin secara research atau mungkin obrolan-obrolan dengan teman-teman sejawat lalu dalam sebuah research begitu ya. Ada cerita dari teman-teman atau masyarakat yang ada di sana secara lokal ya. Cerita-cerita bahwa ini sebenarnya dulu pernah terjadi. Karena kalau kita bicara mengenai siklus, artinya dulu pernah terjadi juga kan? Betul. Saya jadi teringat peristiwa banjir bandang itu menjadi topik yang sangat hangat di WA group kami. Salah satu WA group yang saya ada di sana ya. Ketika saya mengatakan pendapat saya seperti ini, banyak orang yang pro kontra lah ya. Ya, pro kontra lah. Tapi ada satu peneliti yang menjapri saya. Kebetulan dia masa kecilnya itu di daerah Sumatera Barat, ya. Jadi dia menjadi saksi, dia menjadi saksi mata bahwa banjir bandang atau galodok itu bahasa sananya mungkin itu sudah saya lihat sejak saya SD, ya. Kemudian dia menjapri saya, dia bilang, Prof, dari sekian pendapat itu yang paling masuk akal saya itu pendapat Prof Cas, mereka menyebut saya Prof Cas. Ya, seperti itu, karena dia sendiri sudah melihat itu banjir bandang itu. Apa yang terjadi pada saat itu ya? Belum ada isu deforestasi di Sumatera Barat tuh, nggak ada. Hutan bagus. Sumatera Barat kan hutan bagus ya, Bro. Hutan bagus, tidak ada isu pengembangan sawit segala macam gitu ya, nggak ada itu, nggak ada. Tapi kena juga ya. Kena. Makanya ketika
laporan ketika itu saya kebetulan sedang melihat apa yang dilaporkan di salah satu TV di Indonesia ya, salah satu channel TV ya. Itu ada Gubernur Sumatera Barat kan ditanya di beliau, apakah ada isu deforestasi, adakah isu ini itu? Tidak ada. Tapi bandang tetap terjadi. Ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jadi paham ini ya, kenapa itu bisa terjadi, karena memang hujannya sangat anomali. Betul. Dan tinggi sekali 410 ml per 24 jam itu bro. Ya. Dan ketika tanah dihujani itu sudah jenuh dan nggak bisa nangkap lagi karena di lapisan batuannya itu sudah tidak bisa menyerap lagi ya. Mau nggak mau dia harus tergelincir ke bawah begitu bro. Betul. Sebenarnya ini sangat make sense ya Prof ya, yang Prof Khairil sampaikan di sini. Tapi kenapa kira-kira literasi ini kok kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan mungkin teman-teman periset atau pemerintah sendiri, Mang? Ya, saya sebenarnya tadinya juga tidak terlalu ingin berbicara banyak tentang hal ini, tapi saya teringat ketika saya belajar itu di Mississippi, itu ada salah satu profesor saya itu mengatakan bahwa ketika hujan itu jatuh sedemikian ke atas permukaan, ya kemudian butiran-butiran hujan itu kita hitung satu persatu, energi kinetiknya itu per hektar itu dengan curah hujan sekian itu sama dengan kekuatan bom atom di Hiroshima. Nah, gitu membuat saya teringat. Ngitung lagi jadinya. Dan ngitung lagi saya jadinya. Saya hitung lagi jadinya. Dan betul. 12 jam saja, benchmark 12 jam ya. Itu hampir sama dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Prof. Ya. Bagaimana? Kemarin itu kayaknya hujannya bisa seharian tuh, Prof. 24 jam dan bisa 3 hari juga. Iya. Ya. Jadi tanah udah nggak bisa lagi menampung itu nggak bisa lagi menerima air. Iya. Ya, dia menolak. Betul. Dia menolak. Nah, dan lapisan yang di bawah tadi itu saya bilang tadi yang sliding surface itu, jadi air dengan clay particle itu menjadi seperti oli tumpah aja di situ. Licin. Saya nggak kebayangin berarti massa yang ada di atasnya tanah itu bergerak karena bebatuan yang di bawah sudah tidak bisa menyerap air. Betul. Dan ada partikel clay particle itu jadi membuat tanah meluncur ke bawah begitu ya. Ke bawah dan akan menyikat semua yang ada di permukaan tanah. Ya. Abrasif itu kan. Ya. Disikatnya semuanya. Itulah banjir bandang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa untung ada deforestasi. Dan tanda kutip ya. Dan tanda kutip, bukan saya suka kepada deforestasi itu, enggak. Untungnya deforestasi sudah terjadi. Kalau enggak hutan itu bagus sekali, lebih hajab lagi itu. Artinya kekuatan rusak itu. Secara tonase jauh lebih tinggi, Prof. Ya? Lebih tinggi dah pasti. Saya nggak ngebayang ini. Iya. Makanya oleh sebab itu saya berpikir ketika hutan itu atau ekosistem itu mau direhabilitasi ya atau mau direplanting ya, itu harus dengan perencanaan yang matang juga ya. Jadi daerah-daerah slope itu udahlah, jangan dibikin tanaman pohon hutan yang terlalu berat-berat itu. Oke. Ya. Benar, salah satu solusi ya Prof ya? Salah satu cara way out-nya. Way out-nya ya. Jadi daerah-daerah yang sudah terdeteksi, yang sudah pernah begitu ya, ketika ingin melakukan reboisasi dan sebagainya, tidak perlu tanaman yang berat. Tidak perlu. Dan perlu catatan juga tuh Prof. Kalau tidak salah kan pemukiman itu kan ada di bagian bawah Prof ya. Nah ini juga perlu dicatat juga bahwa pemukiman dan tanda kutip jangan terlalu di dekat di aliran sungai ya. Betul. Sebenarnya kan ada peraturannya, ada undang-undangnya ya. Jadi sempadan sungai itu kan tidak boleh jadi pemukiman. Tapi kan masyarakatnya susah diatur, pemerintahnya juga mungkin tidak telaten mengingatkan. Jadi terjadilah seperti itu. Itu kan sudah jelas daerah itu merupakan istilahnya itu floodplain. Daerah rawan banjir. Ya. Jadi kalau kita lihat itu laporan di TV itu selalu kita lihat kan ketika daerah-daerah yang di mana terjadi banjir bandang itu kita lihat di belakang itu sungai. Nah, berarti memang itu kejadian di kanan kiri sungai. Dan berarti itu kejadian di daerah yang memang
bawah daerah dan bawah. apa istilahnya Prof itu tadi yang Floodplain. floodplain ya. Ya, ya. Oke. Ya. Nah, saya tanya juga Prof. Dalam kondisi seperti ini apakah bisa berulang? Bisa. Secara keilmuan bagaimana? Bisa. Jadi itulah istilah atau itulah isu di global climate change itu ya, bahwa katastrofik itu frekuensinya itu makin meningkat. Ya. Ya. Yang pertama, yang kedua itu jarak siklus yang satu dengan yang lain tuh makin pendek. Oh gitu ya. Jadi jumlahnya itu makin meningkat. Kemudian jarak yang satu dengan yang lainnya itu intervalnya itu makin pendek. Makin pendek ya. Nah, oleh sebab itu perlulah pemerintah itu bersikap, saya ingin mengatakannya yang paling gampang itu dengan tangan besi. Ya, keras harusnya. Tidak ada tolerir di jalur yang sudah pernah kena bencana bandang itu ya. Ya. Oke. Nah, saya coba mau nyoroti satu-satu Prof. Kalau di hutan itu kan ada tanaman hutan, juga ada tanaman industri, juga ada tanaman sawit ya. Nah, masing-masing kan sebenarnya punya akar. Yang skatbar yang pelajaran SD saya waktu itu, akar itu bisa mengikat tanah ya dan bisa membuat tanah kuat sehingga tidak menjadi longsor begitu. Tanaman hutan, tanaman industri, terus tanaman sawit itu sebenarnya bagaimana, Prof? Apakah itu cukup kuat sebenarnya? Sebenarnya kalau curah hujannya tidak terlalu tinggi, akar tanaman hutan itu kuat, ya. Akar tanaman hutan yang ditanam itu pun kuat. Akar tanaman sawit itu pun kuat, cukup kuat, ya. Jika intensitas hujan itu tidak terlalu tinggi, ya. Jadi istilahnya itu fungsi hidroorologi ya, pengaturan tata air dari vegetasi hutan, baik itu hutan tanaman industri ya maupun sawit ya. Bagi saya sawit itu sama dengan HTI ya. Ya. Maksudnya Prof? Ya karena di luar sana juga orang berpendapat banyak ya. Termasuk Kementerian Kehutanan juga. Kan sudah mengeluarkan SK itu bahwa sawit itu bukan tanaman hutan ya. Saya termasuk yang kurang sependapat itu dengan diskriminasi seperti itu ya. Sawit itu kalau diurut-urut sejarahnya itu dari hutan. Iya betul. Bukan dari kota itu, dari hutan, betul. Tanaman hutan itu. Iya. Ya. Jadi bagi saya itu sama dengan HTI, nggak ada bedanya. Fungsi hidroorologinya juga sama. Ya, saya ambil contoh ya, hutan tanaman industri misalnya Acacia mengium. Ya, Acacia mengium itu 1 hektar itu bisa menghasilkan biomass itu dalam tempo 5 tahun itu ya kira-kira 100 ton. Ya, kemudian sawit itu bisa mengakumulasi biomass itu sebesar 100 ton, memang agak telat sedikit. Bisa umur 11 tahun ya, 10 atau 11 tahun. More or less lah berarti ya. More or less ya, cuman hutan tanaman industri itu lebih cepat. Ya, sawit itu agak lebih lambat ya, mencapai 100 ton biomass ya, per hektarnya itu ya. Tapi bagi saya hutan tanaman industri itu kan siklusnya kemudian ditebang. Iya. Ya, oh iya betul. Tebang kan? Sawit kan tidak stay deh. Iya betul. Sampai 35 tahun. Betul. Dan kalau ditebang pun nggak semuanya langsung dengan ada periodenya ya. Ya, jadi kalau saya pribadi itu selalu mengingatkan teman-teman saya sawit itu sama aja dengan HTI. Ya, sama dengan nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian misalnya mengatakan bahwa sawit itu bukan hutan, something very wrong. Ya, karena nenek moyangnya itu ngambil dari hutan itu. Iya. Dan fungsi hidroorologinya pun itu sama dengan HTI. Tapi mungkin monokultur dan apa? Betul, ya. HTI kan monokultur juga. Oh iya, betul. Ya kan? Kemudian orang di luar sana mengatakan bahwa sawit itu boros sekali sama air, menghabiskan air. Gimana itu? Hoax atau fakta itu? Itu hoax itu kalau menurut saya. Gitu? Sangat hoax itu ya. Sebenarnya? Itu penelitian senior saya dulu itu ya. Itu kalau dikumpul-kumpul itu yang saya maksud itu kira-kira
tahun 2000 lah mungkin ya, atau sebelum tahun 2000. Itu sudah data misalnya eukaliptus. Ya. Ya, eukaliptus itu bisa 1.700 mm evapotranspirasinya. Ya, pinus itu juga bisa 1.700 evapotranspirasinya. Apa tuh evapotranspirasi? Jadi jumlah air yang diserapnya dan dibuangkannya ke atmosfer. Ya, oke. Ya. Nah, sedangkan sawit itu cuman 1.500-an aja. Nah, jadi kalau sebenarnya jadi lebih dikit ya malah. Jauh lebih dikit. Ya, jauh lebih dikit ya. Jadi data itu berbicara, data itu ya. Nah, ini nanti tolong dibuat fact true or not true ya gitu ya. Jadi kita bisa dapat insight dan juga bisa dapat sesuatu dari Prof. Khairil. Ya. Dan ternyata sawit itu juga nenek moyangnya adalah adanya di hutan. Di hutan, di Afrika sana. Ya, nggak masalah ya monokultur atau bukan monokultur di hutan itu sendiri ya. Ya, kalau dikatakan masalah ya masalah. Ya, tapi kalau sawit masalah maka HTI pun masalah. Ya. Ya. Jadi makanya bagus kalau misalnya tanaman di HTI pun dicampur, kemudian tanaman di sawit pun dicampur, itu bagus, itu lebih bagus, akan lebih stable ya kan? Iya. Luar biasa nih. Jadi kita banyak tahu. Tapi kalau kita bicara mengenai penguat tanah sendiri itu bagaimana, Bro? Akarnya kan kalau dulu di SD saya tuh ada akar tunjang, ada akar serabut begitu ya. Sejauh mana tanaman hutan industri, tanaman hutan yang natural dan juga sawit ini? Ya, sawit itu kan seperti strukturnya itu kan kira-kira seperti mencengkram gitu ya. Payung terbalik gitu ya. Payung terbalik ya. Jadi serabutnya banyak gitu ya. Tapi itu sama, more and less juga dengan tanaman-tanaman hutan yang industri. Ya. Megang malah ya. Ya, sama aja megang aja. Memang tidak ada akar tunjangnya kalau di sawit itu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat nanti di lapangan tanaman hutan itu atau HTI juga ketika dia tubang, akar tunjangnya pun sedikit aja sebenarnya. Ya, jadi kalau isu akar itu saya kira bukan itu. Karena dari ketika terjadi bencana waktu itu, Prof ya, reporter kami instruksikan untuk liputan lapangan begitu. Di sana kayu-kayu apa saja sebenarnya yang ada di sana. Rata-rata itu kayu-kayu potongan, kayu pohon yang utuh gitu ya. Kami juga tanya juga apakah ada kayu batang sawit dan sebagainya. Sangat sedikit sekali, bahkan tidak terlihat begitu. Ini sebenarnya fenomena apa, Bro? Ya. Jadi saya titip juga kepada teman saya yang mengadakan yang menjadi tim fact finding teams itu ya. Untuk melihat sebenarnya banjir bandang itu gelondongan-gelondongan kayu yang ada di lapangan sana. Itu kayu apa aja. Saya titip bertanya kepada dia, tolong catat ya batang sawitnya ada berapa persen ya dibandingkan dengan kayu hutan. Sedikit sekali katanya. Sedikit sekali ada, tapi sedikit sekali. Nggak kelihatan juga, harus dibongkar-bongkar dulu. Iya. Sedikit sekali. Jadi umumnya itu ya kalau kita lihat di lapangan atau di TV juga kan kelihatan. Iya, kelihatan sekali. Ada gelondongan yang sudah dipotong. Itu saya kira itu dari perusahaan-perusahaan yang sudah memang menebang, kemudian ditumpuk dulu. Itu biasa, praktek yang biasa. Nanti setelah berapa lama baru diambil. Ya, itu ada. Tapi yang paling banyak itu yang memang utuh. Pohon utuh ya. Pohon utuh. Ya, itu yang paling banyak yang kita lihat, dan itu fakta. Ya, fakta yang nggak bisa kita deny itu ya. Jadi membenarkan bahwa ini hujan yang luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa ya. 410 ml per 24 jam ya, Prof ya. Dan ini nggak pernah terjadi. Yang mendekati pernah nggak, Bro? Ada riset yang mendekati curah hujan seperti itu? Kapan ya? Kalau sering kita lihat kan banjir bandang itu terjadi di hutan-hutan itu, rasanya itu terjadi seperti ini ya, Prof ya? Iya. Yang tiba-tiba sungai penuh gitu kan? Betul. Itu terjadi ya, seperti itu juga yang terjadi. Ya. Tapi dengan catatan bahwa curah hujannya tidak setinggi yang sekarang ini. Oke. Ya. Dan itu terjadi pada umumnya terjadi pada daerah aliran sungai, istilahnya das itu ya.
yang formasinya itu mirip seperti kipas, ya, kipas gitu ya. Kemudian di sana juga ada slope. Nah, disitulah potensi terjadinya banjir bandang. Kenapa demikian? Karena slope itu ya mendorong biomass itu untuk tergelincir. Ya, kemudian karena formasinya itu seperti kipas, dia menumpuk di suatu titik. Ketika dia menumpuk di satu titik, maka jadi seperti bendungan. Air itu bertambah terus kan, kemudian makin tinggi dia, bendungan itu kemudian runtuh, turun lagi ke bawah. Nah, seperti itu kan. Prakteknya begitu ya? Seperti itu, kejadian alamiahnya seperti itu. Ya. Nah, kalau bicara mengenai daerah aliran sungai yang dioptimalkan, apakah ini bisa jadi solusi juga, Bro? Jadi artinya dalam sebuah kawasan itu ya dasnya itu diperbaiki dan diperbesar sehingga untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Ya. Kalau di undang-undang pokok kehutanan yang dulu ya, itu kan disebutkan bahwa satu das itu sedikitnya forest cover itu tutupan hutan itu 30%. Ya, saya suka itu. Ya, itu masih bagus itu. Ya. Itu bagus itu. Jadi sedikitnya 30%, ya. Dengan catatan bahwa tanaman-tanaman pohon lain juga itu count, ya, itu bagus, ya. Jadi tidak hanya hutan alam saja. Jadi pohon mangga, pohon durian, pohon pete, semuanya itu kan itu dihitung sebagai vegetation cover, ya. 30% kalau menurut undang-undang yang lama, ya. Ya. Harusnya itu cukup standar tuh, Bro. Cukup ya. Bisa standar ya. Tapi untuk 410 ml per 24 jam ini masih kurang. Kalaupun optimal itu ya. Ya, kalau dia berada dalam posisi slope itu hanyut juga itu. Hanyut juga. Ya, jadi perlu diperhatikan. Artinya dengan perencanaan yang sangat matang. Jadi cari di das tersebut ya yang gelombangnya, yang slope-nya tidak terlalu ekstrim ya. Bikin kehutanan ya. Bikin tanaman apa saja, pohon ya. Kemudian daerah-daerah yang ekstrim jangan ditanam tanaman keras yang berat ya. Agak ringan aja. Ya, perdu, rumput-rumputan, boleh itu seperti itu. Karena hutan kan bukan hanya tanaman tapi juga rumputan, alang-alang sebagainya itu juga merupakan salah satu, bisa jadi satu kawasan gitu, Prof ya. Oke, jadi kita sangat paham nih bahwa ternyata isu mengenai itu bukan karena deforestasi, bukan hanya karena penambangan atau bukan karena sawit, tapi memang masalah hujan yang tinggi sekali gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya hujannya di bawah itu, ya tentunya kan 3 hal ini juga harus alert juga, Prof. Harus dikendalikan juga kan ya. Tambang harus dikendalikan, deforestasi juga dikembalikan. Kalau sawit sih rasanya sudah ada plot-plot tersendiri ya, begitu ya. Bahkan kan ada perusahaan, ada pemilik masyarakat dan sebagainya sudah dihitung oleh pemerintah kan ya. Ya, saya kira demikian ya. Kan 10-20 tahun yang lalu kan ya, sampai kira-kira 5 tahun yang lalu kan masih sering kita dengar bahwa pengembangan sawit itu pasti deforestasi, kan begitu kan. Nah, hari ini kan kalau kita lihat angka deforestasi, data yang terbaru kira-kira tahun 2023 atau 2024 ya, saya kira itu deforestasi itu cuman kira-kira 175 hektar ya, ya per tahunnya, dibandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu bisa 1 juta hektar. Betul. Ya, sekarang itu kan sudah menurun, sangat menurun. Menurun sangat drastis itu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Udah bagus itu sebenarnya. Ya. Tinggal nanti mungkin justru harus ini di handle secara baik. Karena memang kan tadi ya Prof katakan bahwa masing-masing tanaman punya karakteristik dan ternyata karakternya bagus-bagus ya untuk megang tanah. Dan permasalahannya sekarang ini yang kemarin terjadi adalah masalah hujannya yang ekstrim. Masalah hujan aja ya. Satu lagi, Prof, yang hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya dari peristiwa kemarin itu, artinya kalau di dunia digital itu kan ada namanya cookies ya. Artinya perjalanan kita, apa yang sudah kita lalui itu di tracking secara baik begitu ya. Nah, kalau ini kan harusnya daerah-daerah sungai atau daerah-daerah yang terdampak banjir bandang itu harusnya sudah ditandain
dan sudah dibuat satu map khusus gitu ya, secara digital gitu, Ya. dan dibuat satu kawasan-kawasan yang berbahaya untuk ditinggali begitu loh. Kira-kira effort seperti ini seperti apa, Prof? Pemerintah rasanya harus melakukan ini nih Ya. supaya nggak terjadi lagi, karena kan secara siklus tadi Prof bilang ini bisa saja terjadi terus begitu kan? Ya, makanya menurut saya bagus kalau daerah-daerah yang mengalami banjir bandang itu dipetakan ya. Jadi dibuatlah peta rawan bencana Ya. dan pemerintah harus, istilah saya itu ya tangan besi lah, ya, harus mengatur itu kan. Karena kalau tidak nanti akan berulang lagi itu korban-korban yang terjadi karena peristiwa banjir bandang seperti itu, sejenis itulah. Baik, climate change sekarang hujan juga kadang-kadang bisa ekstrim ya, bisa sangat ekstrim gitu ya. Bisa, Dan ini bahaya sekali kalau misalnya kita nggak alert ya, Ya. tentang. Nah, terakhir pesan apa Prof ya? Sebelum terakhir ya. Apa, Bro? Atau ini yang terakhir juga boleh. Iya, silakan Apa yang mau disampaikan, karena ini kan penting nih untuk Yang ingin saya edukasi sampaikan masyarakat itu itu. kepada kita semua, kepada pemerintah justru. Iya. Ya. Ambil pelajaran yang bagus dari bagaimana caranya Korea Selatan itu merehabilitasi ekosistem hutannya. Oh, seperti apa? Ya. Jadi di sana itu kan tahun 70 itu kan baru dibangun hutan. Sebelumnya kan hutan itu udah habis, rusak ya. Hancur itu 100%. Korea Selatan. Ya, Korea Selatan ya. Nah, kemudian ketika kalau saya tidak salah Presiden Park Chung-hee itu naik kan, dia memimpin itu rehabilitasi hutan ya, membangun hutan ya dengan tangan besi. Tapi clear visions. Oke, visinya jelas ya. Jelas, visinya jelas. Walaupun pada saat itu orang banyak yang menentang juga, ya. Dan saya ingin pemerintah Indonesia itu mengambil pelajaran dari situ, ya. Sekarang kalau kita lihat masih banyak sekali itu lahan-lahan marginal yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ada yang di kawasan hutan, ada yang di luar kawasan hutan. Yang di dalam kawasan hutan masih banyak, ya. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa harusnya kita belajar dari Belanda dulu. Dulu kalau saya masih SD itu saya nggak tahu itu benar nggak itu kultur stelsel, tanam paksa, ya, tanam paksa. Maksudnya menanam paksa hutan ya, tanaman ya. Di mana aja, jadi leave no tanah kosong. Tidak ada tanah kosong, harus tanamkan. Harus setiap ada tanah kosong harus ada vegetasi pohon di sana, ya. Itu mengantisipasi, ya. Jadi tanam paksa dulu sebenarnya bagus itu, ya. Nah, saya ingin kalau sekarang mungkin kalau dipaksa mungkin isunya menjadi HAM ya. Tapi pemerintah harusnya itu berani juga, ya, berani juga itu menerapkan apa yang disebut dengan ya tanam paksanya diterjemahkanlah menjadi tanam yang harus menanam atau wajib menanam. Kalau nggak nanam dosa. Ya, itu kan bisa dari perintah presiden misalnya ke mungkin ke gubernur, bupati, wali kota semua itu ya. Jadi performance kepala daerah itu dilihat dari ada nggak itu areal tanah kosong yang tidak ditanami gitu kan? Oke. Seperti itu. Dan itu sangat auditnya gampang itu, pakai citra satelit kelar ya. Iya, betul. Iya. Ketika itu terjadi, insya Allah lah aman Indonesia ini. Iya. Oksigen bagus, karbonnya terabsorb, kan isunya karbon nih. Betul. Kita simpan dia dalam biomass, ya kan? Iya. Dan kalau Eropa mau kasih duit atau kasih uang, kita dapat banyak uang tuh berarti ya. Betul, ya. Dapat banyak uang kan, carbon trading kan. Carbon trading ya. Ya, walaupun carbon trading itu masih wacana kayaknya masih bukan hanya sekitar wacana. Saya nggak suka dengan harganya. Oh, kenapa? Harganya kan bisa 10 kali 10 dari harga kayu. Ya kan? Bisa drop sampai $1 per ton biomass kan? Nah, itu nggak betul. Iya. Udahlah, kita nggak usah bicara soal carbon trading dulu. Bikin aja vegetasi yang bagus, ya. Tanam paksa, ya. Pemerintah lah. Iya. Kan punya kuasa pemerintah itu. Ini harus salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi yang kemarin itu ya, Prof ya. Ya. Terakhir, Prof, ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira mungkin itu, ya.
Thank you loh Prof. Udah kasih banyak insight ke Sama-sama. seluruh pendengar El Sinta dan juga netizen El Sinta. Oh, ya. Ini menjadi pencerahan kita. Mudah-mudahan dari atasnya masih ingin bergerak, tapi yang bawah sudah mulai bergerak ya. Betul. Ya, saya punya tanah, saya tanam ya kan. Tanam. Saya lihat kalau ada hujan yang luar biasa, saya minggir gitu kan. Karena nggak bisa lagi melawan alam gitu ya. Masih ingat nggak pelajaran waktu kita mengaji dulu masih kecil? Apa Bro? Kata guru agama kita itu ya, kalau kau pegang benih atau bibit di tanganmu, terus kau tahu bahwa besok akan kiamat, kau tanamlah bibit itu. Walaupun besok mau kiamat. Walaupun besok mau kiamat. Nah, seperti itu kan. Iya. Jadi menanam itu selain kita mendapat manfaat dan dapat pahala juga. Iya. Saya ingat tuh ceritanya tuh ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu hadis itu. Hadis betul. Sampai itu Bro. Ya, sahih. Terima kasih sekali lagi Prof Khairul. Sama-sama. Sekali lagi salam lagi nih Pak. Kebanyakan salaman nih kayaknya. Nggak apa-apa, berkah itu salam itu. Saya Harun Istamaji, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.